10 tahun SBY gagal ciduk pembobol bank, cukup 6 tahun, Jokowi mampu ekstradisi Maria. Sebenarnya kalau bicara metode kepemimpinan dan strategi politik seorang presiden, kita harus melihat bahwa ini seharusnya merupakan hal yang krusial dan menjadi daya jual dari seorang presiden bisa dipilih oleh rakyat. Seharusnya presiden, jualan, strategi dan bukan agama seperti yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin daerah lainnya, bahkan yang pernah digembar-gemborkan oleh pendukung Prabowo terkait keislaman daripada Joko Widodo. Bicara tentang kepemimpinan, yang menjadi tolok ukur sejatinya merupakan kinerja, kerja dan strategi dalam mengambil keputusan. Disinilah Jokowi unggul jauh langit dari kerak bumi dibandingkan beberapa pemimpin sebelumnya seperti SBY yang sering main perasaan, Soeharto yang main kekuasaan absolut. Joko Widodo dengan kebaikan-kebaikannya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan mengedepankan hukum di dalam mengambil keputusan yang terkait tentang hukum. Buronan tersangka pelaku pembobolan Bank BNI bernama Maria Pauline Lumowa pada akhirnya diekstradisi dari Serbia dan dijadwalkan tiba di Indonesia pada hari ini Kamis tanggal 9 Juli tahun 2020 pagi. Orang ini sudah 17 tahun buron dan Yasona dengan gembira menyampaikan bahwa mereka pemerintah pusat telah resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria dari pemerintah Serbia ke pemerintah Indonesia. Dengan gembira, saya menyampaikan bahwa kami telah secara resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia, kata Yasona Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Sebetulnya kasus dari Maria Pauline Lumowa ini sudah berawal pada periode Oktober tahun 2002 sampai Juli tahun 2003 ketika itu Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta euro atau sama dengan 1,7 triliun pada kurs saat itu. Vonis kepada rekan dari Maria yakni Adrian Waworuntu adalah hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembobolan Bank BNI cabang Kebayoran, Jakarta tersebut. Tapi sosok Maria sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September tahun 2003 sebelum menjadi tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. Pada saat itu perempuan kelahiran Sulawesi Utara tanggal 27 Juli tahun 1958 sering bolak-balik ke Singapura pada 2009 dari Belanda. Pemerintah Indonesia pun sempat mengajukan proses ekstradisi kepada pemerintah kerajaan Belanda yakni pada tahun 2014 dan 2010 karena ternyata dia merupakan warga Belanda sejak tahun 1979. Bangun pemerintah kerajaan Belanda menolak dan anehnya pemerintah kerajaan Belanda pun memberikan opsi agar Maria disidang di Belanda ketimbang di Indonesia. Sebenarnya saya tidak mau berbicara banyak tentang relasi logik yang dikerjakan oleh Indonesia dan Belanda, tapi melihat dari upaya penegakan hukum yang sepertinya ditahan-tahan oleh Belanda saya pun harus mengangkat hal ini dan saya harus menilai bahwa kerugian yang diakibatkan oleh Maria berimbas kepada negara Indonesia bukan Belanda. Jadi memang secara perdebatan, logisnya warga negara Belanda itu harus diproses hukum di Indonesia tentunya. Karena kerugian itu terjadi di Bank Indonesia, setelah 2.300 dimunculkan oleh Interval kepada Maria, ia akhirnya ditangkap 16 tahun kemudian oleh Serbia pada tanggal 16 Juli tahun 2019. Jadi ternyata kalau mau dikata, Serbia jauh lebih memahami proses hukum dan menghargai negara Indonesia ketimbang Belanda. Dan kalau mau dikata bahwa ekstradisi Maria ini sebenarnya tidak lepas dari asas timbal balik yang disetujui oleh Indonesia dan Serbia saat Indonesia menyetujui ekstradisi pelaku pencurian data nasabah berkewarganegaraan Serbia yakni Nikola Ilić pada tahun 2015. Disinilah sepak terjang Jokowi dalam bersahabat dengan negara-negara lain. Tidak seperti Prabowo yang sering mengasing-asing ke negara lain dan mengasingkan negara yang dianggap bisa diserang secara politik kebudayaan, suku, ras, agama dan antar budaya. Dan dari sinilah kita melihat bagaimana kinerja Jokowi secara langsung menginjak-injak kinerja pemimpin-pemimpin sebelumnya yang tidak becus melakukan hubungan diplomatik antara dua negara. Saya yakin bahwa dalam periode kedua ini Jokowi bisa lebih maju lagi di dalam mengembangkan Indonesia terkhusus dalam kemajuan manusianya. Dengan catatan menteri-menteri Jokowi yang tidak becus di Indonesia direshuffle. Dengan selesainya proses ekstradisi ini, berarti berakhir pula perjalanan panjang 17 tahun upaya pengejaran terhadap buronan bernama Maria Pauline Lumowa. Saya menunggu penjelasan SBY yang panjang lebar namun ia enggan membeberkannya seperti yang ia katakan di Twitter. Begitulah akhir-akhir